Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Andai saja ia tak membuka LinkedIn, andai saja ia tak membaca lowongan pekerjaan itu, tidak. Andai saja ia tak mengenal media sosial untuk mencari kerja. Setelah mengira tinggal selangkah lagi menjadi sekretaris direksi bergaji 3 kali lipat dari UMR, dan sibuk menghayalkan pertemuan mendebarkan yang menyenangkan dengan Pak Bos muda, ganteng, soleh dan tajir sesuai informasi dari semua mata-mata yang ia sebut sahabat, yang terjadi justru inilah wawancara terburuk sepanjang hidup Lili. Ketika Lili menatap pria yang sedang duduk di hadapannya, tanpa sadar ia menelan ludah. Sinar matahari dari balik jendela besar di belakangnya, jatuh tepat di sisi wajah pria itu, membentuk bayangan yang meninggalkan garis-garis wajah tegas yang hampir sempurna. Hidung mancung dengan tatapan tajam sarkastis, ditambah bibir tipis yang berkedut berulang kali membentuk seringai saat ia mulai mengucapkan kata-kata itu, yang membuat Lili ingin lantai ruang direktur itu terbuka lebar dan membiarkannya tenggelam lalu menghilang dari hadapan pria tampan itu. "Sepertinya saya sudah kenal Anda sebelumnya," kata pria itu perlahan. "Di mana? Kapan? Bagaimana? Apa yang terjadi?" Lili sibuk mengingat-ingat. Masak sih, kok bisa-bisanya ia melupakan pertemuan itu dengan pria tampan seperti itu. Satpam yang jaga di apartemen kakaknya saja dia hafal semua mana yang tampan dan mana yang tidak, bahkan sampai ke shift kerja mereka. Lah ini, makhluk tampan dari planet orang ganteng loh. Yang selalu berseliweran di majalah bisnis karena kemampuan bisnis yang mumpuni, dan pose-pose tampannya yang hilir mudik di berbagai media sosial gosip karena ketampanannya itu. Aneh bin ajaib. Tapi Lili tak bisa mengingatnya sama sekali. Kita, Pak. Lili ragu. Jangan-jangan salah kali nih si direktur ganteng ini. Tapi keraguan itu malah dijawab dengan anggukan meyakinkan sekali lagi. "Iya, kita sudah lama kenal," katanya lagi, lalu matanya menatap tajam pada Lili, "dan kamu menolak cinta saya 2 kali. Aje gile, beneran." Lili nolak dia. Mata bening Lili membulat besar. Terbelalak tak percaya. Tak mungkin ia menolak lelaki setampan dia. Apalagi justru dia memilih keluar dari pekerjaannya yang dulu, rela memulai proses panjang untuk menjadi sekretaris bapak ganteng ini, sambil berharap siapa tahu loh ini, terjadi hubungan spesial antara bos dan sekretaris seperti di drama-drama Korea favoritnya, juga novel-novel ciklit yang ia baca. Ia pun bisa mendapat paket cowok yang lengkap seperti yang didoakan emak dan kakaknya tiap hari. Gak perlu pusing nyari-nyari lagi. Dan kata si bos ganteng ini, Lili sudah menolaknya 2 kali. 2 kali? Kapan itu, Pak? Tanya Lili dengan lidah yang mendadak keluh. Wajah tampan itu terangkat. Bibir berkedut sedikit. Yang pertama waktu saya di SMP kelas 1. Kepala Lili miring, berusaha mengingat saat itu. Sebelum menjalani proses wawancara, Lili sempat mencari tahu tentang daftar pimpinan di perusahaan ini. Memang tak mudah mengingat semuanya. Tapi ia ingat dengan jelas tahun kelahiran si bos. Justru begitu ia tahu tahun kelahiran si bos, Lili langsung menghayalkan posisi sekretaris plus-plus itu. Mereka berbeda sekitar 7 tahun. Cukup jauh memang, tapi itu ukuran idealnya Lili untuk calon suaminya. Tapi tunggu, kalau saat itu si bos itu SMP kelas 1, berarti dia. Ya elah, aku kan masih TK. Lili hanya bisa melongok. Ya iyalah dia gak ingat sama sekali. Anak TK diajak pacaran. Duh, Pak, yang ada entar disangka gejala awal pedofilia kali. Petik 2 titik. Lalu yang kedua, waktu saya selesai wisuda, sambungnya tanpa peduli raut wajah Lili yang sudah kayak hantu mau kentut. Pengen ketawa ngakak,
Tapi takut si bos malah ngamuk kalau calon sekretarisnya ngakak kayak kebo. Kalau dia wisuda, berarti saat itu Lili sudah duduk di SMA. Sekuat tenaga Lili berusaha keras mengeluarkan semua kenangan selama masa-masa itu. Dan sebuah adegan yang hampir tak ada pengaruh baginya selama ini, tiba-tiba muncul. Flashback. Lil. Lili. Ini nih, gak perlu ditanya siapa yang manggil begitu. Lili sengaja gak mau noleh. Ya kali dipanggil, Lil, gitu. Siapa juga yang mau dipanggil begitu. Tapi mendengarnya berteriak makin garang, mau gak mau kepala Lili berputar arah. Tiar, sahabatnya yang bertubuh gempal sedang berlari-lari menyongsong dirinya. Kaki Lili otomatis mundur beberapa langkah. Ngeri membayangkan tubuh gempal itu menabrak tubuh mungilnya. Bisa remuk semuanya. Apaan? Lo sampai lari-lari gitu banget? Hah. Itu, ada omong nyari lo. Kata Tiar di tengah-tengah usahanya mengatur nafasnya yang seperti mau putus. Omong, tanya Lili tak yakin. Buruan, entar lagi masuk, lo kesana aja kalau mau lihat orangnya. Tiar mendorong-dorong tubuh Lili menuju keluar gedung sekolah mereka. Sebenarnya Lili bingung, sejak kapan dia kenal Omong. Tapi karena dia pengen tahu juga, makanya pasrah saja didorong dan ditarik Tiar ke gerbang sekolah. Bener aja, di sana ada seorang pemuda kurus berkacamata tebal berdiri menunggu. Pemuda itu tersenyum malu-malu pada Lili. Hai, Lili, sapanya pelan. Alis Lili terangkat, bingung. Siapa ia? Tanyanya. Tiar memandang Lili heran, lalu beralih pada si pemuda. Saya Li, masa gak ingat? Kak Aji, inget kan? Petik 2. Lili makin bingung. Kak Aji siapa sih? Kening Lili berkerut-kerut, sambil menatap lekat-lekat wajah di balik kacamata itu, sampai bel istirahat selesai berbunyi panjang. Udah ya, Lili harus masuk. Maaf. Lili dan Tiar sama-sama berbalik. Tangan pemuda itu terangkat. Tunggu dulu. Saya kembali untukmu, Li. Lili menoleh lagi. Pemuda itu tersenyum. Manis dan tampak lembut. Saya kembali untuk jadi pacarmu, Li. Tiar langsung menutup mulutnya yang terbuka karena kaget. Lili melongok. Dan ia melakukan seperti semua gadis remaja yang baru pertama kali mendengar pernyataan cinta untuk pertama kalinya dari orang asing. Menolak ketakutan. Maaf Lili gak kenal kakak. Kakak salah orang. Lili gak kenal. Lalu Lili berbalik, berjalan setengah berlari secepat yang ia bisa, tanpa menoleh sama sekali. Bahkan Tiar keteteran mengejarnya dari belakang. Ih, rugi lo, Li. Orangnya ganteng gitu. Lili bergidik, enggak banget. Amit-amit jabang bayi lo. Dateng-dateng mau jadi pacar gue. Pedofil iya kali. Orang gila pasti tuh. Back. Siapa sangka beberapa tahun kemudian, pemuda yang dia sangka gila itu kini duduk dengan seringai sinis di hadapannya. Tapi bukan Lili, sang mantan sekretaris berpengalaman selama 2 tahun yang tak bisa menjawab pertanyaan sang calon bos. Maafkan Lili ya, Pak. Lili masih sangat muda saat itu. Sangat muda. Dan saat itu orang tua juga ngelarang Lili pacaran. Punggung si bos menyandar ke kursinya, ia mengayun-ayunkan sandaran kursi dengan punggungnya itu, lalu melirik lembaran kertas yang berisi kurikulum vitae milik Lili, ia bergumam pelan. Begitu ya. Entah kenapa, Lili merasakan kuduknya merinding saat mendengar gumaman dingin itu. Ada sesuatu yang seperti menunggu untuk meledak. Firasatnya mengatakan berulang kali dalam kepalanya. Hati-hati, Li. Sisi baik di hatinya mengingatkan. Dan sejak kapan kamu menikah? Kok saya gak ngerasa diundang? Tuh kan. Dan sejak kapan kamu menikah? Kok saya gak ngerasa diundang? Otak Lili mendadak buntu. Orang ini siapa sih sebenarnya? Memangnya kalau Lili benar menikah, harus ngundang dia gitu. Yang ada berantakan semua kali. Tapi bukan itu yang jadi masalah.
Waktu itu Lily masih semester 5 di Akademi Bahasa Asing. Ia senang banget diterima bekerja oleh seorang ekspatriate warga negara Australia. Siapa yang tak girang bisa langsung mempraktekkan ilmu bahasanya yang sudah dilatih bertahun-tahun sejak SD. Apalagi ia diterima dengan mudah, bahkan sebelum menerima lembar ijazah yang masih 2 tahun lagi. Cukup menggunakan transkrip nilai serta surat keterangan, dan tes speaking langsung, ia dinyatakan diterima kerja. Harusnya Lily mendengarkan ayah saat itu. "Kamu diterima begitu aja?" tanya ayah heran saat Lily memberitahunya. "Iya, ya, hebat kan anakmu yang cantik jelita dan pinter ini," kata Lily menyombong. "Terus kamu kerjanya apa di situ?" tanya ayah lagi, masih kelihatan tak percaya. Lily tersenyum lebar, "Jadi sekretaris." "Sekretaris bos bule." Ayah langsung melipat korannya. "Loh, kata makmu kamu ngelamar jadi humas. Kok malah jadi sekretaris? Tuh kan ketahuan. Ayah udah tahu kan kalau anakmu yang cantik jelita dan pinter ini lagi ngelamar kerja." Ayah menghela napas. Ya iyalah dia peduli. Anak perempuannya kan hanya satu. Anak ayah memang cantik jelita. Justru itu yang papa khawatirkan. Kamu itu cantik tapi paling gampang dikadalin. Bibir Lily mendadak maju 3 senti. Manyun. Ih, ayah, jahat banget sih sama anak sendiri. Lily itu kan udah lulus. Udah gede. Masak masih dibilang gitu. Memangnya Lily gak bisa bedain apa orang jahat sama orang baik. Emang bener, kan? Coba kamu inget-inget, dulu di TK siapa yang hampir diculik? Terus waktu kamu sendirian nungguin di Ragunan sampai malam, gara-gara temenmu bohongin guru dan kamu. Terus waktu, petik 2, wajah Lily memucat, "Ayah." Pekiknya kesal. Emak yang mendengar suara Lily, tergopoh-gopoh mendatangi mereka berdua. "Ada apa sih? Sampai jejeritan gitu, Li?" Ia memandang suami dan putrinya bergantian. "Ayah tuh, Mak." Adu Lily sambil beranjak masuk ke kamarnya. Ngambek. Dengan kesal, emak melemparkan tatapan tajam pada ayah. Harusnya Lily mendengarkan ayah, karena firasat ayah benar-benar terjadi. Lily tak tahu kalau sejak awal ia memang sudah diincar oleh atasannya. Pria setengah baya yang sudah beristri dan punya 3 anak di Sydney itu memilihnya bukan karena kemampuannya, tapi karena tertarik pada kecantikan Lily. Awalnya, ia hanya melemparkan lelucon-lelucon bernada vulgar pada Lily. Lama-kelamaan, Lily mulai risih mendengarnya. Iya sih dalam bahasa asing yang tidak semua dimengerti oleh rekan-rekan kerja di kantor. Tapi kan Lily mengerti banget. Lily berusaha bertahan, dan untungnya setiap beberapa minggu sekali pria itu harus kembali ke negaranya. Selama bekerja, ia belajar menjawab dan membalas semua lelucon atau pertanyaan bernada vulgar, juga kata-kata yang kadang melecehkannya itu dengan bahasa sesantun mungkin. Harapan Lily, si bos berperut buncit dengan bulu dan rambut di sekujur tubuhnya kecuali bagian kepala itu lama-lama mengerti. Apalagi ia harus bertahan setidaknya 1 atau 2 tahun jika ingin menorehkan rekomendasi pekerja yang setia dalam kurikulum vitae-nya, ditambah saat itu ia juga belum diwisuda. Banyak perusahaan tak mau menerima karyawan yang doyan berganti-ganti perusahaan dan tak punya kepastian dalam bentuk ijazah. Karena itu ia harus mengedepankan kesetiaan. Kesetiaan selalu nomor 1 dibandingkan kemampuan kerja. Namun, tepat ketika memutuskan untuk mencoba bertahan setahun lagi, terjadi peristiwa paling horor dalam hidupnya. "Sleep with me, Lee?" tanya atasannya itu santai ketika mereka lembur bersama mengerjakan sebuah proyek tender. Tangan si bos bule itu hinggap seenaknya di tangan Lily yang sedang memperlihatkan draft quotation yang baru dicetak di sampingnya. Jantung Lily melompat jatuh ke lantai. So, sorry, Pak. I'll be marrying my fiancé next month, dusta Lily sekenanya. Tiba-tiba saja jawaban itu muncul dalam otaknya. Kening si bos bule itu berkerut, "Really? Do you have a fiancé already?"
Lily berusaha tersenyum. Meski kakinya gemetar dan kuduknya mulai meremang. Ia menegakkan punggungnya. Ini udah malam loh, Lee. Gak ada siapa-siapa di kantor selain kalian berdua, ada satpam di depan doang. Kalau kamu salah jawab, terus dia perkosa kamu, siapa yang akan nolongin? Bisik tagar sisi baik Lily dalam benaknya. Yes, sir. This is how Indonesian people marrying their daughter. Will always obey our parents' order, including marital status, jelas Lily susah payah. Oke, bodoh amat soal perkenalan budaya yang aneh ini. Bodoh amat jika seluruh warga Sydney menganggap anak-anak gadis Indonesia bodoh dalam soal pernikahan. Dia harus melindungi dirinya sendiri, meski mengorbankan tanggung jawab duta budaya. Senyum si bos bule malah melebar, so, that's great. How about doing some sex teaching class with me before your first night? It's free. Gundulmu, setan. Dasar otak ngeres. Lily benar-benar ingin melemparkan tumpukan kertas nyaris satu rim di meja itu ke atas kepala si bos bule tua ini. Apa dia gak ngukur dirinya ya? Ngerasa tampan sejagat hanya karena dia bule. Tapi Lily memilih membalas dengan senyuman tak kalah manis. No, I couldn't do that, Pak. A very girl like me will do that if we do that. Our religion, our culture doesn't allow us to do that. The virginity only giving to our husband, if he doesn't get it then the death will be ours and. Petik 2. And who? Lily tersenyum semakin manis, the man who takes the virginity without any marital paper. Wajah si bule memucat, makin putih. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia kembali menekuri kertas-kertas di hadapannya. 2 hari kemudian, Lily resmi resign dari kantornya. Untungnya ayah dan emak tak mempertanyakan sebabnya sama sekali. Malah sepertinya mereka tampak begitu lega ketika Lily memberitahu keputusannya yang mendadak. Lalu ayah memberitahu soal lowongan kerja yang ia baca di LinkedIn dari salah satu temannya. Ayah memang sangat aktif menjaga hubungan baik dengan mantan teman-teman kerjanya saat di Pertamina dulu. Mereka bertemu di media sosial dan sesekali reunian. Lily bersyukur soal itu. Buktinya hanya dalam 2 minggu, ia sudah berada di tahap akhir proses interview. Perusahaan yang melebihi perusahaan tempatnya bekerja dulu. Sama-sama perusahaan konstruksi, tapi yang satu ini adalah salah satu grup perusahaan terbesar di Indonesia. Tapi, demi melindungi keselamatan serta menghindari kejadian yang sama, Lily dengan sengaja menulis status menikah dalam data pribadi saat melamar kerja. Di negeri ini, umur 23 tahun itu bahkan banyak yang sudah punya anak. Lily berniat membuka status diri yang sebenarnya, nanti ketika ia merasa bos barunya adalah jenis pria baik-baik. Apalagi ia memang berniat menikah setidaknya ketika usianya sudah 25 tahun. Jadi selama ia menilai para pria bujang di kantor barunya, ia tetap akan mempertahankan status itu. Bagi Lily, tampan saja tidaklah cukup sebagai bukti. Ia harus benar-benar mengenalnya lahir batin. Perusahaan yang baru ini juga punya karyawan pria lebih banyak dibandingkan perempuan. Pertimbangan yang membuatnya menuliskan status itu. Lily ingin bekerja tanpa terganggu dengan perhatian pria yang kadang terlalu berlebihan. Lily akui itu memang tidak benar. Itu karena Lily benar-benar ingin bekerja dengan baik di sini. Menghindari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi Lily bekerja, jawab Lily dengan mantap. Lily merasa sangat profesional. Ada kedut di sudut bibir terlihat sepintas di wajah si calon bos lagi. Tapi sorot matanya terlihat puas. Lalu alamat rumah ini, apakah ini benar alamat rumahmu? Setahu saya, kau tinggal di daerah Bogor. Rumah biasa, bukan di apartemen seperti ini, tanyanya lagi. Kali ini ia berdiri dengan kedua tangannya saling berkait di depan dadanya. Bener-bener ya nih bos. Lily tak mau integrasinya sebagai calon karyawan sudah diragukan hanya karena beberapa data pribadi yang sengaja ia ganti. Itu alamat kakak Lily.
Supaya lebih dekat. Tiba-tiba Lili terdiam. Ini bos tahu dari mana rumah ayah dan emak ada di Bogor? Kan sudah saya bilang, saya sudah kenal kamu, jawab si calon bos itu santai seakan bisa membaca pikiran Lili. Tapi, ya saya memang sudah lupa tepatnya di mana. Hanya tahu itu di Bogor, lanjutnya sambil mengangkat bahu. Kaki Lili mendadak terasa lemas. Untung ia masih bisa berdiri tegak. Ini cowok siapa sih sebenarnya? Lili saja tak bisa mengingat namanya. Ia mengedarkan mata melihat meja kerja si calon bos, yang dari tadi tak berani dipandangnya lama-lama. Di situ ada papan nama si pemilik meja. Pramono Aji Alfarizi. Entah di mana, ia pernah mendengar nama itu. Namun, ingatan itu begitu samar, sangat samar. Kamu bilang kamu punya kakak, tapi kenapa di sini tertulis anak tunggal? Ini kapan sih pertanyaannya profesional dikit? Dari tadi yang ditanya data pribadi melulu. Gatel sebenarnya bibir Lili pengen nanya. Tapi ya jadi aneh, calon karyawan nanya ke calon bos. Jawab aja Lili. Sisi baik bersuara. Lili memasang wajah semanis biasanya. Itu kakak sepupu, Pak. Singkat, padat, dan benar. Kepala si calon bos mengangguk-angguk. Ia kembali melirik lembaran di tangannya. Lili menyiapkan diri. Ini perang, bukan interview kerja sama sekali. Kamu suka membaca? Alhamdulillah, pertanyaan normal. Lili mengangguk penuh keyakinan. Suka baca apa? Non-fiksi, fiksi atau majalah? Tanyanya lagi sambil mendekati Lili. Non-fiksi, Pak. Terutama tentang pekerjaan, hubungan di kantor, psikologi dan yang berhubungan dengan bahasa. Baru-baru ini Lili mulai mempelajari istilah-istilah konstruksi juga demi pekerjaan. Lili belum pernah seyakin ini menjawab. Ini pertanyaan yang sudah diperkirakan olehnya. Hobi akan menentukan tingkat ketekunan kerja. Jika karyawan menganggap pekerjaan sebagai bagian dari hobi, dalam bentuk apapun maka dipastikan ia adalah tipe karyawan yang rajin karena menikmati pekerjaannya. Kenyataannya, Lili hanya bisa mempertahankan matanya tetap terbuka di 5 halaman pertama semua buku non-fiksi, termasuk buku-bukunya saat kuliah dulu. Paling-paling ia hanya sanggup mengingat judul dan penulisnya sebelum tertidur pulas. Matanya hanya melek kalau bacaannya berjenis novel, cerita cinta dan romansa romantis. Si calon bos semakin mendekat, kini jarak mereka hanya semeter. Salah satu tangannya memegang dagunya. Berarti kenal L. Jamsia. Sudah baca bukunya. Siapa itu? Lili tak tahu siapa itu. Sama sekali tidak. Tapi ya pasti ada hubungannya dengan buku-buku yang jenisnya tadi ia sebutkan deh. Bukankah dalam pelajaran bahasa, bagian akhir paragraf sebelumnya selalu berhubungan dengan awal paragraf berikutnya? Iya, Pak, saya tahu. Saya baca bukunya. Senyum si calon bos melebar, ia bertepuk tangan sekali. Bagus sekali. Kamu saya terima. Keluar dari sini, kamu melapor ke bagian HRD, temui Pak Wirasana ya. Nanti ia yang akan menjelaskan detail pekerjaanmu. Pergilah. Berhasil. Hore. Lili nyaris melompat gembira. Akhirnya. Lili hendak berbalik, keluar dari ruangan itu sesegera mungkin. Keluar dari medan perang interview. Oh ya, saya lupa satu hal. Suara itu membuat kaki Lili berhenti melangkah. Ia berbalik dengan wajah khawatir. Jangan-jangan si calon bos berubah pikiran, semua yang ada di data pribadimu tidak boleh diubah. Tak ada yang boleh tahu kamu belum menikah. Hanya saya. Ingat itu ya. Lanjutnya sambil mengedipkan sebelah matanya. Ampun deh. Lili harus mengakui kalau pria itu lebih tampan jika sering tersenyum santai begitu. Oh itu aja. Ya baiklah, toh itu juga yang diinginkan oleh Lili. Ia mengangguk setuju. Setelah bertemu lagi dengan Pak Wirasana, kepala bagian HRD dan membicarakan detail pekerjaan Lili yang dimulai esok hari. Setelah berkenalan dengan semua staf di bagian tersebut, Lili pun pamit pulang.
Lili melangkah setengah melayang saat keluar dari pintu otomatis gedung berlantai 9 itu. Yeay, ia bekerja di perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. Sebagai sekretaris presiden direktur pula. Sungguh keberuntungan yang benar-benar luar biasa. Tak masalah, ia harus melewatkan interview paling mengerikan sepanjang hidupnya. Selama ia berhasil diterima, tiba-tiba ia teringat pertanyaan terakhir. Oh iya ya, dia harus beli buku E.L. James itu. Harus. Siapapun dia, karena dialah, Lili bisa diterima dan seluruh kebohongannya dianggap sebagai profesionalitas semata. Lili mengeluarkan handphonenya dan mulai searching. Ada seember air es yang seakan-akan sedang menyiram seluruh tubuh Lili. Hari pertama mulai bekerja, Lili begitu ceria berjalan melewati belantara gedung-gedung pencakar langit bergengsi di kawasan Kuningan. Semalam ia berbaring dengan mata nyalang, tapi bibirnya tersenyum tanpa sadar. Hatinya berbuncah gembira tak sabar menanti pagi segera tiba. Ia sudah mulai menghayalkan suasana kantor sedari naik Transjakarta menuju gedung GE, sampai tak sadar kalau ia melewati 2 halte. Lili melangkah masuk dengan riang. Kakinya setengah melompat saat melewati pintu yang membuka secara otomatis, membuat ia segera menjadi bahan lirikan sesama karyawan. Tapi kepala Lili sedang dipenuhi rencana menghadapi suasana di kantor barunya. Ia sudah menyusun kata-kata sapaan, perkenalan bahkan menghafal beberapa kafe yang berada di sekitar gedung. Lili ingin menikmati dunia kerja yang baru. Dengan pekerjaan yang ia jamin pasti takkan seperti pekerjaan lamanya. Memang sama-sama jadi sekretaris. Bedanya, Lili tak lagi bekerja dengan seorang pria botak yang genit. Ia hanya harus menghadapi bos galak yang menyebalkan. Ini sih tak masalah. Toh Lili bisa sangat menyebalkan jika ia mau. Semua itu tak masalah. Ia bisa berkompromi, selama ia kembali menerima transferan gaji bulanan yang kini bahkan jauh lebih besar. Bayangan gaji besar di akhir bulan inilah yang membuat Lili ikhlas memamerkan senyumnya ke semua orang yang berpapasan dengannya sepanjang jalan. Tak lagi perlu mengemis pada emak yang super duper pelit, atau setengah mati merayu ayah dan tak perlu menahan diri agar tidak membalas ledekan si Bang J jahil itu hanya demi mengisi dompet untuk keperluan sehari-hari. Lili lelah jadi objek kemalangan di rumah. Lili itu sebenarnya heran sama keluarganya sendiri. Emak itu, meski seorang ratu rumah tangga sejati, tapi ia punya semua jenis bisnis yang bahkan tak terpikir oleh Lili. Semua yang berhubungan dengan uang, hidung bisnis emak bekerja secara natural. Kelihayannya memanfaatkan peluang apapun yang lewat di depannya, ditunjang dengan bakat seni luar biasa terutama saat menggunakan selera tinggi dan tangannya yang terampil. Emak mengubah sesuatu yang tak dipandang sebelah mata menjadi sesuatu yang menguntungkan. Suatu ketika Lili sekeluarga berlibur ke luar negeri, emak memotret aneka jenis pernak-pernik dan seperti kebanyakan ibu-ibu zaman now, ia mengupload ke Instagramnya. Hasilnya, emak membawa sekoper pesanan pernak-pernik titipan dari para followernya. Ternyata peminat pernak-pernik unik itu sangat banyak, emak pun mencari pengrajin dan membuat pernak-pernik yang sama berkhas budaya Indonesia. Melalui sebuah marketplace, emak membuat toko oleh-oleh unik yang mendunia. Lalu, satu hari ada asisten rumah tangga baru di rumah mereka, yang kebetulan pandai memasak aneka masakan Sunda. Ketika ada acara keluarga, banyak teman-teman emak yang juga menyukai masakan art di rumah mereka. Otak bisnis emak kembali bekerja. Ia memanfaatkan tanah kosong tak jauh dari rumah dan membangun sebuah rumah bergaya rumah tradisi Sunda, lengkap dengan taman bambu, kolam ikan dan bale-bale. Kini restoran khas Sunda itu menjadi salah satu restoran ramai dengan para wisatawan. Bahkan kemampuan emak berbahasa Inggris pun ia manfaatkan dengan menawarkan jasa menerjemahkan artikel-artikel bebas. Tadinya Lili dan Bang J tertawa saat mendengar tarif emak, sedangkan raut wajah ayah lebih seperti prihatin.
Ya masak emak bersedia hanya dibayar 15.000 artikel. Murah sekali. Tapi emak bilang, ia melakukannya karena suka. Dan karena sudah terbiasa, emak bisa menyelesaikan 10 artikel dalam 1 jam. Dalam 10 hari bekerja saja, pendapatan emak melebihi gaji Lili saat itu. Saat emak memamerkan uang masuk ke rekeningnya, Lili, ayah dan Bang J hanya bisa menatap tak percaya. Ayah sendiri sudah lama tak bekerja. Ayah memilih mengelola sebuah hotel bintang 4 di kawasan Puncak. Selain itu, ayah juga memiliki kebun teh yang ia manajeri sendiri. Kadang-kadang ayah ikut membantu beberapa proyek teman-temannya. Selebihnya, ayah lebih banyak di rumah, menemani emak manja yang jarang sekali keluar rumah kecuali urusan bisnis. Jelas sekali orang tua Lili bukan termasuk kalangan miskin. Mereka punya hampir semua yang dibutuhkan dan itu sudah lebih dari cukup. Iya sih, ayah dan emak selalu tampak sederhana. Kendaraan yang mereka punya, bukan mobil dari kelas menengah. Hanya satu mobil Xenia putih keluaran tahun 2013 bekas yang dibeli ayah saat temannya menjual karena memerlukan dana untuk biaya istrinya melahirkan, yang kini menghiasi garasi untuk 2 kendaraan itu. Mereka berlibur secara rutin, setahun 2 kali. Tapi tak pernah jauh-jauh. Liburan awal tahun biasanya di kota-kota dalam negeri, lalu di pertengahan tahun negara Asia yang menjadi pilihan. Semua pengeluaran pribadi harus dibayar masing-masing, karena ayah dan emak hanya menanggung akomodasi dan tiket. Makanya liburan terakhir ke Bangkok benar-benar bikin Lili sengsara. Ia harus berupaya keras menahan diri berbelanja oleh-oleh demi menghemat uang pesangonnya yang terus menipis. Padahal kalau dipikir-pikir, Lili ini anak tunggal. Bang J hanyalah kakak sepupu yang ikut orang tuanya setelah orang tua kandungnya wafat. Abang juga sudah bekerja, jadi ia punya penghasilan sendiri. Seharusnya Lili tak perlu bekerja hanya untuk membeli pensil alis. Emak saja sudah cukup kaya dengan segudang penghasilan tak terduganya. Ditambah ayah. Tapi emak malah berkata dengan sengit, enak aja. Sudah disekolahin sampai dapat ijazah. Sekarang masih mau minta aja. Mau sampai kapan? Sana cari kerja. Beli pensil alismu pakai uangmu sendiri. Atau kamu mau bekasan pensil alis emak? Tuh, gitu mau enak-enakan menikmati warisan. Gak ada itu kalau dalam kamus ayah emak. Gak ada sama sekali. Jadi Lili berjanji dalam hati, ia akan menjadi karyawan yang baik. Ia akan menjadi seorang yang rajin, pandai mengambil hati atasan dan dalam waktu singkat, Lili ingin bisa membeli mobil sendiri, rumah sendiri, liburan tanpa mikirin jumlah uang tabungan dan tentu saja kalau bisa menaikkan haji dirinya sendiri. Emak dan ayah sudah lama naik haji. Mereka juga sudah umroh 4 kali. Tapi satu yang pasti, ia ingin sebisa mungkin menghindari haji. Presiden Direktur Golden Eagle itu terlalu menakutkan untuk dihadapi. Bukan karena ia mantan tukang pukul atau penjahat yang bisa menyakitinya. Lebih dari itu, Aji itu bagai peramal yang bisa mengetahui semua yang ia lakukan di masa lalu dan apapun yang ia pikirkan. Bagai seseorang dengan mata 1000 yang bisa memperhatikan semua gerak-geriknya. Lili takut, suatu hari sumpah serapah yang sering tak sadar terpikir oleh otaknya tiap kali berhadapan dengan Aji akan ketahuan. Atau mungkin saja mulutnya tak lagi bisa menahannya. Habislah harapannya punya tabungan segudang. Maka seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Wira, Kepala Hari Departemen GE, Lili akan langsung naik ke lantai 5. Ia sudah memiliki kartu pas untuk karyawan magang, juga sudah tahu selama 2 minggu berikutnya ia akan di-training dulu. Mengenal perusahaan lebih dekat, tapi itu sih bayangan Lili. Gedung GE itu mewakili grup perusahaan terkemuka di Indonesia. Salah satu anak perusahaan yang paling berkembang pesat adalah perusahaan konstruksi. Tak heran, konstruksi gedung GE juga unik. Kompleks gedung ini terdiri dari 1 gedung utama dan 1 tower, yang semuanya terkoneksi menjadi satu. Gedung utama pertama,
yang berfungsi sebagai ruang interaksi perusahaan dengan urusan eksternal terdiri dari 8 lantai. Lantai pertama terdiri dari sebuah lobi yang luas, 2 kafe, 1 galeri seni dan foto produk-produk GE, 1 restoran siap saji, minimart, musola dan aula. Lantai 2 hingga 4 adalah kantor-kantor rekanan dan CSR perusahaan. Sementara 2 basemen di bawah gedung ini digunakan sebagai parkir kendaraan untuk umum. Lantai 8 terdiri dari 2 area, taman dengan pepohonan dan 1 ruangan tertutup terdiri dari kafetaria, klinik dan ruang istirahat untuk karyawan. Atap dari 1 ruangan ini juga difungsikan sebagai taman hijau dan beberapa pot bunga tanpa pohon, yang dikhususkan untuk lantai 9. Lantai 9 sendiri sudah masuk dalam area gedung kedua atau tower setinggi 23 lantai. Gedung kedua atau lebih sering disebut Tower GE, terdiri dari 23 lantai berisi kantor-kantor dari semua perusahaan dalam grup GE termasuk seluruh departemennya. Tower ini adalah gedung tambahan yang baru dibangun sebagai bukti pertumbuhan usaha yang signifikan. Hampir 2 tahun melewati masa pembangunan, 2 basemen di bawah Tower GE juga dipergunakan sebagai tempat parkir cadangan. Gedung utama berdinding kaca penuh dengan sudut sedikit cekung. Tower juga didominasi dinding-dinding kaca penuh yang menampilkan pemandangan tengah kota yang luar biasa. Tower ini belum sepenuhnya selesai dan saat Lili mulai bekerja, sedang berada dalam tahapan finishing, melalui proses interior design. Lantai 9, sebagai lantai penyambung 2 gedung ini juga menjadi area khusus untuk presiden direktur. Taman itu memiliki 2 pintu. 1 pintu untuk masuk ke bagian tengah gedung yang tepat berada di samping 4 buah lift, 1 pintu lain khusus ruang kerja presdir. Dengan gaya modern yang kental, gedung GE menjadi salah satu gedung prestisius yang cukup terkenal. Seharusnya sampai Lili harus terputar-putar tak tahu arah menyusuri lantai gedung pertama hanya untuk mencari lift menuju ke lantai 5, ke ruang hari departemen. Lebih dari setengah jam ia berputar-putar menyusuri dinding-dinding kaca yang mendadak seperti dinding-dinding labirin membingungkan. Ingin bertanya ia segan karena semua orang terlihat sibuk dan terburu-buru. Ketika akhirnya mata Lili melihat 2 pasang lift saling berhadapan, ia tak lagi melihat tanda larangan berwarna merah dengan tulisan peringatan di bawahnya di depan pintu masuk lift. Begitu pintu terbuka, ia langsung masuk tanpa peduli lagi. Ia sudah hampir terlambat dari jam masuk. Ding! Pintu malah terbuka lagi. Padahal telunjuk Lili sudah berkali-kali memencet pintu agar menutup. Sabodo amatlah sama yang lain. Ia harus segera naik, sebelum semua orang sudah berkumpul dan menganggap dirinya tak serius bekerja karena datang dengan waktu yang mepet. Lili menengadah, berusaha melihat pemilik tubuh tinggi menjulang yang baru melangkah masuk penuh percaya diri. Kemeja abu-abu yang membungkus dada bidangnya tampak datar, nyaris tak terlihat helaan nafas terengah-engah seperti Lili meski hampir saja tertinggal lift. Kaki yang terbungkus celana berwarna hitam dengan sepatu mengkilap itu melangkah tenang masuk. Kepala Lili terus terangkat hingga tatapannya jatuh tepat ke wajah orang yang berdiri tepat di depannya dan itu adalah Aji. Ujung kedua alisnya naik saat melihat Lili, membuat gadis itu melangkah mundur ke sudut lift. Mengkeret, di belakang Aji ada seorang gadis anggun yang cantik dengan gaun kerja gradasi coklat yang serasi. Saat Aji masuk ke dalam lift, namun dengan cepat bertindak seakan-akan tak mempedulikan kehadiran Lili, gadis itu tak ikut masuk. Lili, lo sial bener sih. Tagar sisi jahat protes. Berdoalah, Lili. Semoga ia sedang baik hati. Tagar sisi baik ketakutan tapi berusaha menenangkan. Pagi pak. Sapa Lili takut-takut. Pagi. Jawab Aji tanpa menoleh. Perasaan kemarin saat naik lift, Lili tak merasa kecepatannya selambat ini. Sekarang kok rasanya lama sekali. Hari pertama sudah telat, ujar Aji. Kepalanya berputar sedikit, memandangi Lili dari bawah naik hingga ke wajahnya. Garis tipis di sudut bibirnya melengkung naik sedikit.
seperti menertawakan dirinya. Belum, Pak, masih 5 menit lagi, kata Lily sambil menunjuk jam tangannya, pukul 7.55 pagi. Aji tak menjawab, hanya tertawa kecil. Lalu mereka berdua sama-sama melihat angka yang terus berubah di samping atas pintu. Lantai 2, 3, 4, 5. Lily bersiap-siap di depan pintu, tanpa mempedulikan Aji yang mundur sedikit menghindari tubuhnya. Tapi angka terus berjalan. Lantai 6, 7. Loh, ini kenapa? Aduh, kok gak berhenti? Keluh Lily kebingungan. Telunjuknya sibuk menekan-nekan angka 5 berulang kali tapi lift terus naik hingga berhenti di angka 9. Loh kok malah berhenti di lantai 9 sih? Pintu lift terbuka. Lily melirik ke belakangnya. Perlahan-lahan ia mundur memberi jalan. Tubuh Aji yang menjulang tinggi sedang berdiri angkuh dengan bibir bergerak-gerak menahan tawa. Tangannya melambai menyuruh Lily keluar. Dengan menunduk malu, Lily ikut keluar. Tepat di samping pintu lift terdapat tulisan khusus lantai 9 SD 23, dan satu tulisan tambahan lain, hanya VIP. Dua tulisan yang seketika membuat bulu kuduk Lily meremang. Lily tahu artinya VIP. Itu artinya lift hanya digunakan untuk para pemimpin perusahaan. Pantas saja tadi gadis cantik tadi hanya memberi hormat tapi tidak ikut masuk. Dan dia dengan seenaknya menggunakan lift itu tanpa peduli. Saya ingin tahu sampai kapan kamu bisa bertahan bekerja. Baru hari pertama saja sudah seperti ini. Bibir Lily mencebik, tak tahu harus berkata apa. Tapi matanya sibuk melirik-lirik pintu lift satunya yang terletak di sebelah lift khusus itu. Tak ada tanda apapun di situ. Berarti itu lift yang benar. Aji melihat juga arah mata Lily. Ia hanya menghela nafas dan menggeleng-geleng, kamu ini. Makin cantik, makin bego. Kontan mata Lily membulat besar. Menahan jengkel. Tapi ia hanya melemparkan tatapan tajam, yang ditanggapi santai oleh Aji. Ini bos jahat bener sih. Tagar sisi jahat menahan geram. Pintu lift yang satu itu terbuka. Buru-buru Lily masuk. Saat ia menghadap ke pintu yang masih terbuka, tampak Aji juga sedang berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, terbit ide iseng di otak Lily. Pak, celana bapak bolong gede tuh. Katanya setengah berteriak. Pintu lift mulai menutup perlahan. Seketika kedua kaki Aji membeku. Dengan cepat ia memutar badan memeriksa celana bagian belakangnya. Ia terlihat lucu berputar-putar memegang celana. Tidak kenapa-kenapa. Tidak ada apapun. Semua normal. Suara tawa cekikikan terdengar sesaat sebelum pintu lift tertutup sempurna. Aji segera mengerti. Si gadis badung membodohinya. Lily sendiri tertawa terbahak-bahak di dalam lift. Menikmati pembalasan terhadap si bos berhati es itu. Yes, berhasil. Berhasil. Lily mengepalkan tinju ke atas dan tersenyum-senyum senang. Sampai ia melihat jam tangannya lagi. Pukul 8:05. Ia terlambat. Bersambung.